warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkapadana dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Gelora Cinta Rasul. Gelora Cinta Rasul adalah sebuah program yang akan hadir menemani pemirsa RCTV selama bulan suci Ramadan. Gelora Cinta Rasul juga akan mengupas tentang bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah adalah contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Baik pemirsa RCTV, saat ini saya sudah berada di Musola Al-Ikhlas, Villa Intan, Kecamatan Gunung Jati. Saya boleh minta tepuk tangannya untuk Musola Al-Ikhlasnya. Tadi kabarnya juga ini adalah musola pertama kali ya. Boleh digunakan, ini hadir juga Bapak Ketua DKM-nya. Ini ada Ustadz Abdullah Suyudi. Betul. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak terima kasih sudah menerima kami di Musola Al-Ikhlas. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pertanda silaturahmi kami menjadi baik ya Pak ya? Ya, amin. Oke, amin. Oke, tadi saya dengar-dengar nih bahwa musola ini adalah musola pertama kali di Villa Intan. Bisa diceritakan Pak, silakan Pak. Jadi semenjak berdirinya perumahan Villa Intan yang diprakarsai oleh developer PT Pindawindo untuk sarana keagamaan khususnya musola ataupun masjid belum ada, sehingga kami bersama masyarakat di kala itu sepakat mendirikan satu tempat peribadatan yang bersifat kecil, yaitu musola. Karena dinamakan Al-Ikhlas dikarenakan warganya ini berantusias, bersemangat dengan jiwa penuh keikhlasan, bantu membantu, gotong royong, akhirnya terwujud satu bangunan, sekalipun di saat itu sangat sederhana, sehingga disebut musola itu sepakat dinamakan Musola Al-Ikhlas. Oh luar biasa, tepuk tangan ya. Tadi pertama kali ketika tadi Pak Abdullah Suyudi dan bersama dengan rekan-rekannya melihat oh ini perumahan belum ada tempat ibadah ya Pak ya. Akhirnya bersama-sama membangun dengan rasa ikhlas. Makanya musola ini dinamakan Al-Ikhlas ya Pak ya. Al-Ikhlas. Amin, luar biasa ya. Mudah-mudahan ikhlasnya sampai dengan akhirat ya Pak ya. Amin, tercatat amin, ya oleh Allah. Oke. Dan hadir juga di sini yaitu Bapak Haji Mondera. Bapak silakan digunakan mic-nya. Selaku tokoh muda dari Cirebon, saya boleh minta tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimakumullah. Perkenalkan saya Mondera Datul Ayub. Kebetulan saya bukan orang jauh, tinggal di Villa Intan 3. Kenal juga sama Pak Ustadz Yudi. Untuk mempersatukan masyarakat itu masih susah. Betul. Sehingga perlu benar-benar berjuang untuk sistemnya tudor. Tudor diberikan satu pengarahan ataupun pengetahuan agar supaya saling kenal mengenal terlebih dahulu. Bisa saling kenal mengenal antar warga itu ajangnya tidak ada lain kecuali bertempat di musola. Betul. Maka kami sepakat dari gagasan para tokoh masyarakat di kala itu, kami berjuang dari rumah ke rumah untuk bersilaturahim. Setelah bersilaturahim kita ajak untuk ngumpul bareng-bareng di musola, kita pikirkan musola, kita kembangkan musola, dan kita majukan musola tersebut sesuai kapasitas di kala waktu itu. Yang penting tatkala berkumandang azan untuk menjalankan perintah Allah yang bersifat sholat 5 waktu ini ada tempatnya. Karena kalau di rumah saya yakin kadang-kadang tempat di kala itu belum siap. Karena masih berantakan, masih belum beres yang lainnya. Maka kami ajak satu persatu dari warga ke warga untuk berjamaah di Musola Al-Ikhlas yang bertujuan di samping untuk tujuannya memakmurkan
juga supaya saling mengenal antar masyarakat warga setempat Villa Intan ini. Oke, luar biasa ya. Luar biasa ini semangatnya ya. Yang harus ditiru adalah semangatnya. Bagaimana kalau melihat seperti ini itu sudah enak ya Pak ya? Iya, sudah betul. enak, sudah nyaman. Tapi ingat ketika dulu berjuang. Oke, Pak Abdullah saya jeda dulu ya sebelum kita ngobrol lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Dan masih di Musola Al-Ikhlas ya. Gelora Cinta Rasul hadir di Musola Al-Ikhlas. Tadi perjuangan dari Pak Abdullah menceritakan berarti di sini tuh banyak sekali ya. Ada darah, ada keringat, ada air mata pastinya ya Pak ya. Komplit. Komplit ya, oke. Menjadi sebuah musola yang alhamdulillah ini sudah megah lah ya Pak ya untuk di lingkungan komplek ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat. Oke Pak Abdullah, selama bulan suci Ramadan ini kegiatannya apa saja sih Pak di musola ini Pak? Yang sudah berjalan dalam rutinitas agenda setiap Ramadan itu tiba, kami melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Betul. Dengan 11 rakaat. Kesepakatan. Jadi bukan berarti pilih yang ringan, tidak. Karena kesepakatan untuk diambil kemaslahatannya. Betul. Jadi berdasarkan kemaslahatannya jamaah akhirnya disepakati ke 11 rakaat. Terus setelah sholat tarawih tersebut dilanjutkan dengan tadarus Quran. Untuk tadarus Al-Quran itu dengan cara simakan. Jadi satu membaca, yang lain ikut menyimak, nanti batasnya sampai satu ruko ataupun satu halaman kurang lebih, ganti yang lainnya lagi sampai kurang lebih mendapatkan satu juz minimal, maksimalnya sampai ke 3 juz dalam kurun waktu kurang lebih sampai jam 11 malam. Oke. Ya, jadi setelah habis sholat tarawih langsung dilaksanakan tadarus Al-Quran dan ada kegiatan malam untuk menghidupkan qiyamul lail, yaitu sholat sunnah berjamaah. Adapun sholat sunnah tersebut biasanya sholat sunnah tasbih. Itu dilakukan menjelang dini hari jam 12 malam. Oke, betul ya. Jadi itu kegiatan rutin ya Pak ya? Kegiatan rutin yang selama sudah bulan Ramadan berjalan di Musola Al-Ikhlas ini. Oke. Terus, Tadi disampaikan bahwasanya selama bulan suci Ramadan itu ada kegiatan tadarus ya. Tadarus. Dengan konsepnya satu membaca, satu menyimak gitu ya. Betul, Satu membaca, simak. satu mengkaji ya. Iya. Nah ini kalau dari masyarakatnya sendiri antusias dengan kegiatan seperti itu Pak? Antusias dengan kegiatan yang tadi? alhamdulillah jamaahnya itu antusias karena yang tadinya tidak bisa membaca menyimak dulu sehingga lama-lama ikut bisa membaca dengan menyimak, mendengarkan. Kalau langsung ditodong untuk istilahnya kamu baca sekian, kamu baca sekian, kadang-kadang tidak ada yang mau karena kemampuan orang satu sama lain itu berbeda-beda. Berbeda-beda ya, Betul. ya. Jadi dengan harapannya yang penting yang namanya membaca Quran itu yang membaca, yang mendengarkan asal didasari dengan iman dan ikhlas, insya Allah kedua-duanya mendapatkan pahala. Pahala, amin. Mudah-mudahan dua-duanya tercatat ya Pak ya menjadi Ya. amal ibadah. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Ini kembali saya ke tokoh muda. Mas Mondera melihat kegiatan tadi ya, kalau kita sinergikan, Mas Mondera sebagai anak muda, tadi juga Pak Abdullah sudah menyampaikan banyak sekali program-program yang sudah dicanangkan selama bulan suci Ramadan. Menurut Mas Mondera bagaimana nih kegiatan ini nih Mas? Kalau menurut saya sih sudah bagus ya program-programnya seperti sholat taraweh, terus tadarus Al-Quran, sama kita mungkin akan menghidupkan lagi program-program seperti membangunkan sahur. Betul, oke, membangun sahur ya, oke. Jadi sudah bagus ya sinergi ya. Ini luar biasa ya. Ada sinergi juga antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Ini bentuk kepedulian ya Pak ya.
peduli terhadap musim satu dan musim yang lainnya. Oke, keren sekali nih anak mudanya ya Mas Mondera ya, keren ya. Oke, kita jeda dulu ya. Oke pemirsa, masih bersama kami dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Baik pemirsa, masih bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul bersama dengan Mustola Al-Ikhlas Villa Intan ya. Tadi kita sudah mendengarkan ya dari Pak Abdullah Sayudi selaku DKM, pengurus DKM ya Pak ya. Luar biasa sekali bagaimana cara beliau menghidupkan masjid. Programnya dibentuk, dibuat ya Pak ya. Mudah-mudahan ini menjadi bersinergi terus ya. Tadi juga kita dengarkan juga Mas Mondera ya, tokoh mudanya juga begitu pedulinya ya dengan sesama muslim ya, tadi saling membangunkan satu sama lain gitu kan. Jadi jangan sampai kesiangan tadi ya, karena ngobrol ya tadi ya. Nah seru juga nih yang ngobrol ya, sekali-kali boleh nanti saya keliling ngobrol nih ya. Oke. Baiklah, selanjutnya pemirsa kita perdengarkan terlebih dahulu juga ini ada tausiah. Mungkin pemirsa kalau yang sudah sering nonton acara Gelora Cinta Rasul sudah hafal nih sama wajahnya nih ya. Pak Kiai yang satu ini Bapak Kiai Haji Aidin Tamim, yaitu Ketua Pengurus Al-Wasliyah Jabar. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Musalla Al-Ikhlas Villa Intan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang berbuka puasa, kita menanti adzan maghrib. Mari kita merenung bersama bahwa listrik yang kita nikmati dengan cahayanya itu ada dua kabel, ada dua setrum. Tatkala setrum itu dihubungkan dengan baik, maka keluarlah cahaya, dan cahaya itu bersinar menerangi kita. Coba perhatikan para bapak dan ibu sekalian serta pemirsa sekalian, mic yang saya pegang ini bisa menghantarkan suara kencang. Ini ada dua kabel, yang dua kabel itu mengandung setrum dan massa. Ketika dihubungkan dengan baik, maka timbullah suara menjadi besar. Coba perhatikan kipas angin. Itu ada dua kabel. Ketika dihubungkan dengan baik, maka kemudian kipas angin langsung menyala dan menciptakan rasa adem dan dingin bagi kita. Tatkala hubungan itu tidak baik, maka begitu hubungan itu konsleting, lampu langsung padam, jepret, suara langsung mati, kipas angin langsung berhenti. Kenapa? Karena hubungan yang tidak baik. Pemirsa sekalian, kalau dalam kehidupan kita lalu kita mendapatkan berbagai macam persoalan, kesulitan, musibah demi musibah tak berhenti-henti, berarti ini ada sesuatu yang konslet. Konslet apa? Konslet hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala hubungan itu baik, maka segala sesuatu akan selesai. Kenapa musibah terus berganti menghantui kehidupan kita, lalu kemudian kesulitan demi kesulitan kita hadapi? Cobalah kita merenung diri, lalu kemudian kita merasapi diri bahwa ini ada sesuatu persoalan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah maka kemudian kita wajib untuk melakukan atau membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar konsleting hubungan antara kita dengan Allah bisa selesai.
Tatkala selesai itu konsleting, maka lampu kembali menyala, suara kembali menggema, kipas angin mulai berputar, hawa mulai dingin, dan kemudian cuaca mulai terang, dan kita mulai menikmati segalanya. Itulah kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun demikian. Bulan Ramadan sekarang ini adalah syahr, bulan di mana kita dihamparkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan yang luar biasa. Tatkala kita minta ampun, istighfar kepada Allah, minta merasa bahwa kita penuh dengan dosa, Allah selesaikan semua persoalan yang kita hadapi. Itu makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan apapun yang kita hadapi. Wa man yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan memberikan kemudahan terhadap kita, terhadap kesulitan yang kita hadapi, selesai semua. Oleh karenanya maka tatkala kita memasuki dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, mari kita tanamkan amal yang baik kita. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita salat, Allahu Akbar. Di sana ada Fatihah para bapak dan ibu sekalian serta pemirsa yang berbahagia. Resapi apa yang saya sampaikan. Tatkala kita sholat, dalam Al-Fatihah ada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya Allah, iyyaka hanya kepada Engkau, na'budu kami mengabdikan diri segala macam kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita, ibadah kita lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Fatihahnya bunyi iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami mengabdi dan menyembah, wa iyyaka nasta'in, ya Allah ya Rabb, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan atas segala kesulitan kehidupan kami, baik kehidupan dunia dan terlebih di hari akhirat nanti. Maka dalam bulan Ramadan Allah hamparkan ampunan, Allah janjikan itqum minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Allah hamparkan juga rahmat kasih sayangnya. Mari kita rebut sama-sama rahmat Allah, maghfirah Allah. Kita rebut pembebasan dari api neraka dengan menggelorakan Ramadan ini. Gelora apa? Gelora semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggelorakan semua aktivitas kehidupan ibadah dalam bulan Ramadan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih sekali Bapak Kiai Haji Aidin Tamim sudah memberikan tausiahnya kepada kita. Pemirsa, itulah tadi Gelora Cinta Rasul bersama dengan Musolah Al-Ikhlas. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dan fitrah itu adalah Islam. Artinya setiap manusia ketika lahir, dia sudah dalam keadaan Islam. Dan Islam menjadikan setiap manusia itu memiliki jiwa yang suci, jiwa yang bersih. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang diberikan kepada manusia sejak awal penciptaan manusia.
Saudaraku, dalam kehidupan kita menghadapi berbagai macam hal, dan semua yang kita hadapi seringkali kemudian membuat fitrah kita menjadi tercemar, membuat fitrah yang suci kita ini menjadi tercoreng. Perbuatan yang buruk, hawa nafsu, keserakahan, kesedihan, atau barangkali juga keputusasaan, itulah yang seringkali merusak fitrah kita yang suci ini. Ibadah puasa di bulan Ramadan adalah cara Islam untuk membersihkan semua noda-noda dan kotoran dari fitrah yang ada dalam diri kita. Dan ketika kita menjalani semua ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka Allah menjamin itu akan mengembalikan kita kepada kondisi fitrah. Dan itulah sebabnya setiap mukmin, setiap muslim yang menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan tuntas, dengan baik, maka dia akan dikembalikan kepada fitrah. Dia akan disucikan kembali sebagaimana keadaannya sewaktu dia pertama kali dilahirkan di muka bumi. Semoga ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini akan mengembalikan kita pada kondisi fitrah, kondisi keislaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.